Berhenti. Tolong berhenti sejenak dari apa yang sedang kamu lakukan dan tarik napas dalam-dalam. Apa yang akan aku sampaikan ini bukan untuk semua orang yang sedang menggulir layar, tapi ini tanpa bisa disangkal untukmu. Sesuatu telah terjadi dalam beberapa hari terakhir yang coba kamu abaikan, tetapi kamu rasakan jauh di dalam perutmu seperti sebuah peringatan. Kamu menyadari bahwa ada sebuah energi, sebuah niat tersembunyi datang dari seseorang yang kamu anggap dekat atau setidaknya tidak berbahaya, dan orang ini sedang secara aktif bersekongkol untuk menghentikan laju kemajuanmu. Kamu tidak gila karena merasakan ini. Kamu hanya akhirnya terbangun menuju medan pertempuran tak kasat mata tempat hidupmu selama ini dipertaruhkan. Aku datang ke sini bukan untuk bercerita tentang hal-hal yang samar atau memberimu nasihat yang dangkal. Aku datang untuk memberimu peta pengintaian. Hingga akhir pembicaraan kita ini, kamu akan mengerti persis apa saja tanda-tanda yang telah dipancarkan oleh orang ini, dan yang, karena kebaikan hatimu, kamu pilih untuk abaikan. Kamu akan menemukan pola tersembunyi yang telah digunakan oleh energi oposisi ini untuk mencoba menguras kemajuanmu, menjebakmu dalam siklus stagnasi yang bukan hakmu. Dan yang terpenting, aku akan menunjukkan kepadamu cara menonaktifkan pengaruh ini tanpa perlu mengangkat satu jari pun untuk bertempur. Karena kekuatanmu tidak terletak pada konfrontasi, melainkan pada kejelasan tujuanmu. Tetaplah bersamaku, karena apa yang akan kuungkapkan kepadamu adalah alasan mengapa kamu dituntun untuk mendengar ini hari ini. Kamu telah merasakan kelelahan yang bukan berasal dari kerja fisik, melainkan dari pengurasan konstan yang terjadi setiap kali kamu berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Ada ketidaknyamanan fisik, dada yang sesak, yang muncul ketika kamu memasuki lingkungan tertentu atau menerima pesan tertentu, seolah-olah tubuhmu sendiri sedang berusaha melindungimu, bahkan sebelum pikiranmu sempat merumuskan bahaya. Kamu juga menyadari bahwa akhir-akhir ini, orang-orang yang tidak pernah menunjukkan minat pada hidupmu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan intrusif, hampir seperti mereka sedang mengumpulkan informasi untuk memetakan langkahmu selanjutnya. Gejala-gejala ini bukanlah kebetulan. Gejala-gejala ini adalah peringatan dari sistem pertahanan spiritual yang telah kamu abaikan terlalu lama. Oposisi tidak datang sebagai musuh yang terang-terangan. Ia datang menyamar sebagai nasihat, menyamar sebagai kepedulian, menyamar sebagai persahabatan yang pada kenyataannya memakan cahayamu. Mereka mengamati panenmu, mengamati pertumbuhanmu, dan ketika kamu berjalan dengan integritas, mereka berjalan dengan rencana untuk memastikan kamu tidak akan pernah mencapai puncak gunung. Jika salah satu dari hal-hal yang baru saja kujelaskan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan merinding saat mengenali perasaan pengawasan konstan atas setiap langkahmu, berhentilah sekarang juga. Mengetikkan 3 angka ini adalah dekretmu bahwa kamu sadar, bahwa kamu tidak lagi beroperasi dalam kegelapan, dan bahwa kamu mengambil kembali otoritas atas takdirmu sendiri. Ini bukan sekadar angka, ini adalah frekuensi konfirmasi dan perlindungan. Ketiklah 777 sekarang dan segera kembali padaku. Karena apa yang akan kutunjukkan padamu sekarang adalah akar penyebab dari seluruh konspirasi yang telah kamu rasakan ini. Kamu perlu mengerti bahwa pola tersembunyi di balik perubahan-perubahan perilaku ini tidak ada hubungannya dengan siapa dirimu, melainkan dengan siapa dirimu telah menjadi. Ketika seseorang mulai mengubah sikapnya, ketika senyum itu menjadi dipaksakan, atau ketika percakapan yang dulu mengalir alami kini terasa seperti interogasi terselubung, kamu sedang berhadapan dengan upaya penangkapan frekuensi.
Orang-orang ini tidak hanya mengamati hidupmu, mereka mencoba meniru pancaran cahayamu, sehingga karena tidak memiliki cahaya sendiri, mereka dapat memakan energimu. Pola yang telah kamu hadapi adalah pola stagnasi yang diinduksi. Mereka tidak perlu kamu gagal secara katastrofis. Mereka hanya perlu kamu tetap di tempat yang sama, berputar-putar, menghabiskan seluruh vitalitasmu pada masalah-masalah yang mereka ciptakan sendiri untuk menjagamu tetap tercerai-berai. Mereka tahu bahwa jika kamu mengambil langkah berikutnya, jika kamu akhirnya mengakses potensi yang telah kamu simpan, jarak antara perjalananmu dan perjalanan mereka akan menjadi terlalu lebar untuk diabaikan. Mereka tidak tahan terhadap cermin yang kamu wakili, karena kehadiranmu yang sederhana, disiplinmu, dan kemampuanmu untuk membangun kembali adalah pengingat konstan dari segala sesuatu yang mereka tolak untuk tanamkan di dalam diri mereka sendiri. Bayangkan, sejenak, gambaran sebuah taman yang dipagari, sebuah ruang sakral yang kamu persiapkan dengan segala ketekunan, merawat setiap benih, menyirami tanah dengan dedikasi dan kesabaranmu sendiri. Taman ini mewakili panenmu, tujuanmu, buah yang ditakdirkan untuk kamu petik. Iri hati orang lain, energi oposisi yang mencoba memblokir panenmu tidak masuk ke taman untuk menanam rumput liar, karena itu akan terlalu kentara. Sebaliknya, ia memposisikan diri di luar pagar, mencoba menghalangi matahari. Mereka mencoba memproyeksikan bayangan ke atas tanamanmu, mencoba meyakinkanmu bahwa tanahnya kering, bahwa benih tidak akan bertunas, bahwa usaha yang kamu lakukan sia-sia. Mereka terus mengamati setiap tunas kecil, berharap embun beku atau hama akan muncul, karena jika tamanmu mekar, kekeringan tanah mereka akan terungkap untuk dilihat semua orang. Iri hati ini bukan sekadar perasaan buruk, ini adalah strategi pemblokiran. Mereka menciptakan kebisingan, menciptakan gangguan, menciptakan drama, semuanya agar kamu mengalihkan pandangan dari lahannya sendiri dan mulai melihat ke pagar mereka, mencoba memahami mengapa mereka begitu gelisah, mencoba membenarkan cahayamu sendiri di hadapan orang yang lebih memilih hidup dalam kegelapan. Mereka ingin kamu meninggalkan penyiraman. Kamu lelah dengan budidaya. Kamu merasa tidak aman tentang nilai dari apa yang telah kamu bangun sendiri dengan begitu banyak pengorbanan. Biarkan pengakuan ini menancap di tempat ia harus bekerja. Tindakan sederhana, mengetikkan 4 kata ini, menjadikan kesaksianmu bersifat permanen, menegaskan bahwa kamu bukan lagi korban bayangan, melainkan saksi bagi cahayamu sendiri. Tulislah sekarang dengan jelas dan tegas, dan kemudian segera datanglah kepadaku, karena kita perlu menyelesaikan proses ini. Solusi untuk menonaktifkan kekuatan apapun yang coba dilakukan seseorang terhadap jalanmu tidak terletak pada pertempuran, bukan pada pertahanan, apalagi pada upaya menjelaskan nilaimu. Solusinya adalah kembali ke esensimu sendiri. Ketika kamu berhenti bereaksi terhadap gerakan orang lain, ketika kamu berhenti mencoba meyakinkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak melihat, pengaruh mereka kehilangan titik jangkarnya. Mereka hanya memiliki kekuasaan atasmu selama kamu masih mencoba bernegosiasi dengan bayangan. Kembali ke esensimu adalah proses melupakan apa yang telah dipelajari, sebuah tindakan menarik perhatian dari segala sesuatu yang mencoba mengurasmu dan meletakkannya sepenuhnya pada apa yang kamu tahu benar. Ibaratnya, tiba-tiba kamu mematikan sakelar yang memberi makan konflik itu, menyadari bahwa kekuatan orang lain sebenarnya hanyalah izin yang kamu berikan bagi mereka untuk menempati ruang di pikiranmu. Kamu tidak perlu menghancurkan pagar mereka, kamu hanya perlu merawat tamanmu dengan begitu penuh perhatian, sehingga tidak ada waktu maupun energi tersisa untuk melihat keluar.
Ketika kamu menjadi mandiri dalam kebenaranmu, ketika kamu memutuskan bahwa tujuanmu tidak bergantung pada persetujuan atau pemahaman dari mereka yang bersekongkol melawanmu, energi mereka kembali ke asalnya. Ia tidak lagi menemukan sambutan. Ia tidak lagi menemukan tanah tempat ia dapat tumbuh subur. Kamu menjadi ladang yang netral terhadap iri hati karena kamu berlabuh pada frekuensi yang tidak dapat dijangkau oleh kekecilan. Ini adalah kembali kepada kedaulatan, di mana kamu mengerti bahwa tidak ada seorang pun dapat mengambil darimu apa yang tidak kamu serahkan sendiri. Penonaktifan terjadi dalam diam, pada posturmu, pada keputusanmu yang tak tergoyahkan untuk terus membudidayakan meskipun bayangan itu terus melayang di atas pagar, karena kamu tahu bahwa pada akhirnya matahari akan selalu kembali ke tamanmu. Jangan memandangnya sebagai metrik media sosial. Jangan melihatnya melalui kacamata keterlibatan atau angka. Lihatlah gestur ini sebagai segel spiritual, sebuah tanda persetujuan yang tak tergoyahkan bahwa kebenaran telah disebutkan, kepalsuan telah diidentifikasi, dan posturmu sendiri terhadap kehidupan telah dipulihkan. Ini adalah gestur sakral untuk mengatakan ya pada perjalananmu sendiri, tanpa perlu menggunakan sepatah kata pun untuk menjelaskan kepada orang lain apa yang kamu putuskan untuk lindungi mulai sekarang. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan beratnya penyelarasan ini. Ada kejelasan yang kini terpasang di mana sebelumnya ada kebingungan, dan tepat dari kejelasan inilah pandanganmu beralih ke sekeliling. Karena kamu tidak berjalan sendirian dalam kejelasan ini, dan aku perlu kamu mengarahkan perhatianmu pada seseorang yang spesifik yang kini muncul di benakmu. Ada seseorang di lingkarannya, mungkin seseorang yang telah kamu amati dari kejauhan, yang memikul beban dalam diam. Dia adalah orang yang bekerja keras, yang mengabdikan diri dengan loyalitas yang sepertinya tidak diperhatikan siapapun, tetapi secara aneh dia terus melihat pintu-pintu tertutup di hadapannya, seolah ada penghalang tak terlihat. Dia adalah orang yang berjiwa mulia, tetapi kelelahan karena memikul beban ekspektasi orang lain. Seseorang yang menjalani kesepian yang ditemani, di mana bahkan mereka yang berada di sisinya tidak memahami kedalaman perjuangan yang dia lalui setiap hari. Orang ini adalah cerminan dari dirimu yang dulu, atau mungkin seseorang yang kamu dipanggil untuk lindungi melalui teladan. Gambarannya muncul jelas di benakmu, bukan secara kebetulan, melainkan karena panggilan untuk melayani. Kirimkan konten ini kepada orang itu. Lakukan sebagai sebuah penyerahan, seperti seseorang yang memberikan kunci yang baru saja ditemukan. Mungkin orang ini perlu mendengar tepat kata-kata ini untuk mengerti bahwa oposisi bukanlah dekret kegagalan, melainkan tanda bahwa dia akhirnya sedang menuai sesuatu yang ditakuti oleh bayangan. Jadilah saluran pesan ini. Karena perhatian yang sama yang kamu terima sekarang adalah apa yang dipercayakan kepadamu untuk diberikan kepada orang lain. Sekarang, sebelum kita melanjutkan, kita perlu menambatkan otoritas spiritualmu secara definitif. Kamu telah beroperasi di bawah kabut yang mencoba menyembunyikan sifat sejatimu, namun tirai telah jatuh. Menghadapi segala sesuatu yang telah diungkapkan, menghadapi strategi orang yang mencoba menyakitimu dan keputusanmu untuk kembali ke tamannya sendiri, diperlukan sebuah deklarasi kepemilikan. Jangan lakukan ini seperti orang yang mengharapkan sesuatu, tetapi seperti orang yang mengakui kebenaran mutlak yang telah ditetapkan dalam takdirmu. Ketiklah dengan ketenangan seseorang yang tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, hanya untuk mengonfirmasi siapa dirimu selama ini dan kemana kamu akan pergi. Rasakan kekuatan tanganmu saat menulis kata-kata ini, karena perintah ini adalah tanda tanganmu pada kontrak hidup barumu.
Kamu adalah yang terpilih karena kamu berhenti mencari validasi pada mereka yang bersekongkol melawan kemajuanmu. Kamu adalah yang terpilih karena kamu mengerti bahwa nilaimu tidak dapat dinegosiasikan dan tidak bergantung pada izin dari mereka yang tidak memiliki visi tentang panenmu. Kamu adalah yang terpilih karena meskipun menghadapi pengkhianatan, iri hati, dan jebakan-jebakan diam-diam, kamu memilih jalan integritas daripada jalan balas dendam. Pilihan ini menandai wilayahmu. Pilihan ini mendefinisikan otoritasmu. Kamu adalah di atas segalanya penjaga cahaya yang telah dipercayakan kepadamu, dan cahaya inilah yang membuat rencana apapun yang digambar dalam kegelapan menjadi sia-sia. Kamu berkomitmen pada kebenaran yang tidak dapat dilihat orang lain. Kamu ditugaskan untuk membudidayakan taman ini, tidak peduli berapa banyak angin sakal yang mencoba merobohkan tanamanmu. Kamu diutus untuk menjalani kedaulatan ini, mengetahui bahwa hidupmu adalah bukti konstan, bahwa tidak ada yang dapat menghentikan orang yang telah selaras dengan esensinya sendiri. Segala sesuatu yang telah diambil darimu dalam bentuk energi dan waktu akan diganti dalam bentuk kedamaian dan kejelasan. Kamu tidak lagi bertahan. Kamu memegang kendali atas frekuensimu sendiri, dan ini adalah tempat kekuasaan di mana iri hati tidak dapat berdiam, di mana fitnah tidak dapat menembus, dan di mana takdirmu akhirnya mulai digambar oleh tanganmu sendiri, di bawah bimbingan sesuatu yang lebih besar daripada konspirasi manusia manapun. Kamu merasakan gerakan halus ini terjadi, sebuah arus tak kasat mata yang membentang melampaui dinding rumahmu, menghubungkan kesadaranmu dengan kesadaran banyak orang lain yang, pada saat yang tepat ini, melakukan jeda yang sama, menghirup udara pembaruan yang sama, dan menyadari bahwa kegelapan yang mereka coba tanamkan di jalan mereka tidak memiliki akar yang dalam. Ada sebuah jaringan jiwa-jiwa yang sepertimu telah memutuskan bahwa era kebingungan dan manipulasi telah berakhir, dan fakta sederhana bahwa kamu ada di sini, mendengar dan menyerap kata-kata ini, adalah bukti bahwa kamu tidak beroperasi sendirian dalam transisi ini. Apa yang kamu jalani, apa yang kamu hadapi, konspirasi diam-diam yang mencoba membelokkan haluanmu, semuanya ini sedang dibubarkan oleh kekuatan pengakuan. Orang-orang yang bertindak dengan licik, yang menyembunyikan niat di balik senyuman, atau yang mencoba merusak kepercayaanmu, kehilangan semua kekuatan begitu kamu memutuskan untuk berhenti melihat mereka dan kembali melihat cahaya yang menyala di dadamu. Hubungan kolektif inilah yang membuat segalanya mustahil untuk dikendalikan oleh rencana manusia. Sementara seseorang bekerja dalam bayang-bayang untuk membangun jebakan, kamu saat ini sedang memperkuat struktur kebenaranmu sendiri. Dan kebenaran ini adalah penghalang yang tidak dapat ditembus bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Orang-orang yang merasa nyaman memanipulasi takdirmu kini mendapati diri mereka di depan cermin yang tidak lagi memantulkan gambaran yang mereka harapkan karena kamu telah mengubah frekuensi pancaran hidupmu. Apa yang tadinya merupakan skenario untuk menyakitimu kini berubah menjadi latihan melepaskan, di mana kamu mengamati gerakan orang lain dengan kejelasan seseorang yang telah memahami akhir cerita. Tidak ada lagi ruang untuk kejutan negatif, karena intuisimu yang dulu teredam oleh kebisingan, kini menjadi mercusuar yang memandu setiap langkah, mengantisipasi niat-niat mereka yang mendekat dengan topeng. Kamu perlu mengerti bahwa perasaan lega yang mulai menguasai bahumu, beban yang sedang diangkat, ini bukanlah kebetulan, ini adalah respons langsung terhadap keputusanmu untuk mundur dari permainan orang yang tidak bermain adil. Di mana sebelumnya ada ketakutan akan ditipu, kini ada kepastian dilindungi oleh kejelasan yang melampaui logika apapun. Kamu menyadari, mungkin untuk pertama kalinya dengan ketajaman penuh, bahwa iri hati yang diarahkan kepadamu selalu
pada kenyataannya merupakan pengakuan yang terdistorsi terhadap pancaran cahaya yang kamu bawa dan yang tidak akan pernah bisa mereka tiru dalam kekerdilan mereka. Setiap upaya pengkhianatan hanyalah tanda bahwa kamu berjalan ke arah yang tidak bisa mereka ikuti dan bahwa kemajuanmu dengan sendirinya sudah merupakan penghinaan terhadap keadaan lesu mereka. Jangan buang energi lagi untuk mencoba menjelaskan jalanmu kepada mereka yang telah memilih kegelapan sebagai rumah. Mereka tidak memiliki bahasa yang diperlukan untuk memahami lintasanmu dan mencoba meyakinkan mereka hanyalah cara membuang-buang kekuatan yang seharusnya digunakan untuk memanen tamannya sendiri. Sekarang rasakan kekokohan postur baru ini. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar dirimu. Kamu bertindak dari pusat kedaulatanmu. Apa yang direncanakan untuk menjatuhkanmu, pada kenyataannya hanya berfungsi untuk menguji kedalaman akarmu. Dan kamu menemukan bahwa akar itu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Orang yang bersekongkol melawanmu mungkin masih mempertahankan sandiwaranya. Mungkin masih percaya bahwa dia memegang kendali atas benang-benang itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa kamu telah memotong semua koneksi yang memungkinkannya memiliki pengaruh apapun atas kedamaianmu. Siklus penindasan tidak dipecahkan dengan teriakan, konfrontasi, atau pembenaran. Ia dipecahkan dengan keheningan dari seseorang yang tahu nilainya, dengan keteguhan dari seseorang yang tidak lagi menerima remah-remah rasa hormat, dan dengan kejelasan dari seseorang yang mengerti bahwa takdirnya dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada konspirasi manusia manapun. Otoritasmu bersifat diam, tetapi ia mutlak, dan dari otoritas inilah kamu akan mulai membangun fase berikutnya, bebas dari belenggu yang telah menahanmu terlalu lama. Biarkan waktu yang bertugas mengungkapkan apa yang tersembunyi. Karena tidak ada yang dibangun di atas kebohongan yang mampu bertahan terhadap paparan konstan, terhadap cahaya kebenaran yang kini, secara definitif, kamu putuskan untuk dihuni. Pertahankan postur ini, teruslah melihat ke depan. Jalan telah bersih dan panenmu akhirnya dapat mulai menghasilkan buah yang tidak akan bisa disentuh siapapun lagi. Apa yang terungkap sekarang di bawah permukaan segala sesuatu yang telah kamu tanggung adalah mekanisme dari perlawanan itu sendiri yang kamu temui di jalanmu. Seringkali konspirasi yang kamu rasakan bukanlah sekadar peristiwa yang terisolasi, melainkan reaksi langsung terhadap penolakanmu untuk menekuk di bawah tekanan yang bukan hakmu. Kamu menyadari, mungkin dengan sedikit keterkejutan akan kejelasan bahwa keanehan yang kamu rasakan di lingkungan tertentu adalah rohmu yang mendeteksi celah dalam integritas orang-orang di sekitarmu jauh sebelum pikiran logismu sempat memproses apa yang sedang terjadi. Intuisi ini yang kadang kamu coba diamkan demi menjaga harmoni adalah sistem pertahanan terbesarmu, sebuah kompas internal yang mencoba dengan segala cara menjauhkanmu dari tanah di mana benihmu tidak akan pernah menemukan tanah yang subur. Kamu tidak gagal melihat bahaya. Kamu hanya lambat percaya bahwa seseorang bisa menjadi begitu kecil hati sehingga bersekongkol melawan kemajuanmu. Dan tepat dalam penerimaan sifat manusia ini, tanpa sinisme apapun, terletak pembebasan definitifmu. Iri hati, dalam bentuknya yang paling mentah, tidak pernah tentang apa yang kamu miliki, melainkan tentang cahaya yang kamu pancarkan tanpa usaha. Mereka yang bersekongkol melawanmu tidak tahan terhadap cermin yang kamu wakili, karena keberadaanmu yang fokus dan disiplin mengekspos celah-celah dan kekosongan pilihan mereka. Mereka lebih suka melihatmu berhenti, stagnan, bingung, karena itu memvalidasi kelumpuhan mereka sendiri. Namun, dengan memahami bahwa oposisi itu pada akhirnya adalah pengakuan paksa atas potensimu, kamu mencabut kekuatan yang mereka kira miliki atas perjalananmu.
Energi yang mereka sia-siakan mencoba menggali lubang di jalanmu, kini menjadi energi yang mereka hilangkan sementara kamu, dalam diam, membangun jembatanmu melintasi jurang yang mereka gali. Jika kamu merasa bahwa pemahaman ini baru saja menghilangkan kabut tebal yang menyelimuti pikiranmu, jika kamu menyadari bahwa kepingan yang hilang untuk memahami beberapa bulan terakhir akhirnya terpasang, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Biarkan deklarasi ini menandai momen ketika kamu berhenti bersembunyi dan mengambil tempatmu. Tindakan menuliskan 3 kata ini dengan niat yang benar menyegel pengakuan di dalam sistemmu sendiri, menambatkan kesadaran yang baru saja kamu pulihkan. Ketiklah dan kemudian kembalilah padaku, karena masih ada 1 anak tangga lagi dalam pendakian ini. Kebenarannya adalah bahwa tamanmu, ladang batin, tempat ide, dan impianmu tumbuh subur, membutuhkan pagar-pagar tak kasat mata, batasan-batasan yang kamu gambar bukan karena takut, melainkan karena semangat terhadap apa yang dipercayakan kepadamu. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu membiarkan penyusup menginjak-injak tanahmu, memberi makan gagasan palsu bahwa kebaikan menuntut tidak adanya batas. Melindungi ruangmu bukanlah tindakan isolasi. Ini adalah tindakan pelestarian frekuensimu. Kamu sedang belajar perbedaan antara terbuka terhadap dunia dan rentan terhadap pemangsa. Fase baru yang terbentang di hadapanmu ini diwarnai oleh keheningan yang mengganggu mereka yang hidup dari kekacauan dan gosip. Mereka berusaha memancing reaksi, mencari gerakan darimu agar bisa menyedot energimu, namun kini kau beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Mereka bagaikan angin lalu yang mencoba mengguncang pohon yang akar-akarnya telah menembus batuan kokoh. Tak ada lagi kebutuhan untuk konfrontasi, karena konfrontasi menuntutmu turun ke level mereka yang menyerangmu. Kau tetap berdiri tegak, fokus, menuai apa yang telah kau tanam, sementara kekacauan mereka perlahan menjadi satu-satunya suara bising dalam lanskap yang bagimu telah berubah menjadi ketenangan yang tak tergoyahkan. Sekarang, pikirkanlah tentang kualitas kedamaianmu. Kedamaian itu bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kehadiran sebuah tujuan yang telah menjadi lebih besar dari segala provokasi dari luar. Sementara mereka sibuk dengan skenario cerita yang hanya ada di kepala mereka sendiri, kau sibuk membangun realitas yang sebentar lagi akan tak terbantahkan. Tak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Tak ada energi untuk meratapi apa yang pernah dicobakan terhadapmu, karena pandanganmu sepenuhnya terisi oleh arah yang telah kau pilih untuk ditempuh. Kau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang membutuhkan pikiran yang jernih dan hati yang tidak terbebani oleh luka masa lalu. Proses pembersihan yang kau jalani, meskipun menyakitkan, telah membuatmu mampu menanggung apa yang akan datang. Tak ada satu pun yang terjadi terbuang sia-sia. Semuanya merupakan bentuk pelatihan, penyesuaian arah, pemurnian niat terdalammu. Kau pada akhirnya telah siap untuk apa yang menjadi milikmu, dan tak seorang pun, sebisa apapun mereka berusaha, dapat menghalangi panen orang yang telah belajar berjalan dalam cahaya kebenarannya sendiri. Berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Biarkan realitas dari segala sesuatu yang telah diungkapkan di sini meresap ke dalam dadamu. Jika sesuatu di dalam dirimu baru saja menjadi selaras, jika pengakuan akan kekuatanmu sendiri di tengah upaya-upaya penghalangan ini akhirnya menemukan tempat istirahat, ketiklah kata-kata, "Aku di sini," di ruang di bawah. Ini bukan sekadar kalimat, ini adalah penandaan wilayah yang sekarang kau tempati dengan kesadaran penuh. Biarkan jiwamu mencatat momen ini sebagai titik balik di mana kau berhenti menjadi sasaran dan berubah menjadi pengamat atas kemenanganmu sendiri. Tindakan mengetik segel ini mengakhiri fase keraguan. Ketiklah, lalu kembalilah padaku,
karena inilah jalan yang menembus tabir. Engkau tahu ada seseorang di lingkaran dekatmu, seseorang yang kau ingat dengan campuran rasa khawatir dan kasih sayang, yang perlu mendengar persis apa yang kau dengar hari ini. Orang ini adalah seseorang yang bekerja keras, tetap tersenyum meskipun kelelahan menjadi tak tertahankan. Dia adalah seseorang yang telah menjadi pondasi bagi banyak orang, tetapi diam-diam merasa sendiri ketika pintu-pintu terus menolak untuk terbuka. Orang yang wajahnya muncul di benakmu saat aku berbicara, orang itu perlu diberitahu. Kirimkan konten ini kepadanya, bukan sebagai nasihat biasa, tetapi sebagai sebuah penyampaian, sebuah pesan yang dikirim oleh takdir ilahi agar dia tahu bahwa siklus perjuangannya juga akan segera menemui akhirnya. Dan sekarang, sebelum kita menutup siklus ini, aku ingin kau memahami bahwa apa yang dibangun di sini hari ini adalah sebuah fakta otoritas spiritual. Tulislah kata-kata, "Akulah yang terpilih Skung" di kolom komentar. Lakukanlah perlahan, rasakan setiap hurufnya, seolah-olah kau sedang menandatangani kontrak untuk kehidupan baru. Ini bukanlah permintaan, ini adalah konfirmasi akan garis keturunan dan tujuan yang kau bawa. Jika sesuatu dalam pesan ini bergema seperti gema dari kebenaran yang selalu kau tahu, tetapi tidak pernah berani kau ucapkan, biarkan like-mu menjadi amin tanpa kata-katamu.